Selamat sore Mas Ari. Ya. Ini lagi latihan nembak. Latihan nembak nih Wak, amatiran. Amatiran. Untuk ini bagiannya apa aja Mas? Kalau belum nembak Mas yang harus disiapkan Mas? Bagiannya? Iya. Ya harus ada peluru, harus ada tembaknya. Ada tembaknya ya. Ya. Terus tembaknya ini nanti dipokang, dipompa 3 kali apa 4 kali lah. Yang dari atas ini ada nipple mounting, terus selarasnya, tabung yang buat pompa ini, terus ada pompanya juga, popor ini buat pegangan tangan, terus di dalam ini ada tabung buat nyimpen angin, terus ini tele atau teropong. Gitu. Terus cara kerjanya gimana Mas? Kalau mau nembak itu langkah pertama apa yang dikokang dulu, habis itu dia dipompa dulu ndak apa-apa, dimasukin mimis juga bisa. Mimis itu peluru. Mimis peluru ya. Tapi kalau aku sih biasanya dipompa dulu terus baru tak masukin peluru. Masalahnya mbok kelalen atau lupa masukin peluru, sudah dimasukin dipompa terus nanti dibawa jalan-jalan terus ditembakkan ngenani orang seperti itu. Mending berapa kali pompa ya Mas? ini 3-4 kali. 3-4 kali pompa. Kalau udah terasa berat itu ya. Iya. Bisa dicoba Mas. Di kaleng ya. Betul? Iya. Sampai jatuh ya Mas. Oh. Keton awaran iki jedete. Keton. Mana? Pak Ahmad orang nang kanan juga kae. Sebelah kanan tuh orang apa orang kepantul orang. Keton apa orang Pak Heri? Kameranya diteropong nangin kono gitu. Nang kaene keton kamerane enak kon tempolong. Kamerane todong nang gue. Jalan Mas, Mas. Kayaknya sisa ning parkisan. Terus. Nah. Kameranya kurang di tengah. Itu ya, Iya itu. yang putih-putih. Tuh, target. Weh, si kuting gak kait jagangan tumpuan. Orang bener kayak Miki. Jangan gue. Harusnya popor kiri. Popor kanan, dia kan popor kiri. Yang di pas nang garis ke tengah-tengahnya. Iya, tapi full. Gambar kene full kayak nenek. Aja ngasih masalah bolongannya. Maksudnya? Ini kan telek, kok nek rika ngeker, kenang tengah anak ireng. Oh iya. Itu aja ngasih ngelis. Full. Ada no border ya. Iya, ayo lah. Oh, Siapa? shit, sahabat gue yang ngurung nembak. Oh. Ini yang dipakai merek apa Mas? Ini Sub Tiger, Mas. Sub Tiger ya. Iya. Jangkauan bisa sampai berapa Mas? Jangkauan kalau efektif kalau di lomba itu 24 meter. 24 meter. Iya, pakai tele. Tapi Kalau ini berapa ini? kalau ini sekitar 10-15 meter lah. Sama ngisi pompa ya. Pompa. Ini pegangnya di sini ini. Pegangnya di sini. Terus ini ditarik ke atas, ke bawah. Bawah set. Ini usahakan tangan ini jangan dilepas biar ndak bunyi klek kayak gitu. Kalau bunyi kayak gini, popor ini cepat rusak, biasanya pecah atau patah lah. Ini cukup 3 kali. Udah, tadi 1, 2, 3. Terus ngisi pelurunya. Terus ngisi peluru yang ini ada sentil kecil, ditekan ini ke bawah.
masukkan. Ini tembaknya lama nggak dipakai nih, pada pensiun. Terus ini ada peluru ini mimis kecil, pakainya Berapa mili mas? Super Doom 4,5 4,3 lah ini. 4,5 mili. Atau 5 mili ya? Iya, pakai Super Itu Doom untuk yang nembak 5.000. apa biasanya ukurannya gini? Ini bebas sih, ada Bebas ya? emprit, ada burung gereja atau yang kecil-kecil lah. Yang hama ya mas? Iya, hama, burung hama. Ada yang ngasih nama mimis, ada yang ngasih nama pelor. Dimasukkan Ini ujungnya di depan ini ya. Ujungnya Kalau di ini depan. kan buat tekanan anginnya ini. Angin. Masukkan. Ini cuma didorong ke depan. Coba kita buat nembak. Jos mas. Itu Iya. kira-kira ya. Ya, makasih ya mas. Aman, Mbak. Teleskop senapan angin atau rifle scope merupakan teropong bumi yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh. Apabila kita melihat benda-benda di bumi menggunakan teropong bintang, maka akan diperoleh bayangan yang terbalik. Hal ini tentu tidak kita kehendaki. Untuk mengembalikan atau membalik bayangan, maka kita harus menempatkan sebuah lensa positif di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa ini yang kita sebut namanya lensa pembalik. Bagian-bagian dari teleskop senapan, yang pertama adalah objective lens atau lensa objektif. Fungsinya untuk menangkap bayangan dasar dari objek yang dituju. Semakin besar ukuran lensa, maka akan semakin luas kerapatan bayangan yang ditangkap oleh piranti. Tapi bukan berarti semakin besar lensa objek, semakin lebar atau luas view. Karena luas tidaknya view, sebuah teleskop ditentukan oleh lensa okuler. 2. Elevation adjustment atau turret atas bawah. Fungsinya untuk mengatur atau menyeting naik turun objek bidik agar sejajar dengan cross point reticle. 3. Wing edge adjustment atau turret samping. Fungsinya sama seperti turret atas, hanya saja turret samping untuk pengaturan horizontal kiri kanan. 4. Erector lens. Fungsinya untuk mengadaptasi objek bayangan dari lensa objektif agar sesuai sekaligus membalik bayangan. Tanpa lensa erector, objek yang kita lihat akan terbalik. Itulah sebabnya erector lens juga bisa disebut lensa pembalik. Erector lens juga berfungsi untuk menaik turunkan besaran zoom. Dalam fungsinya, dia akan berpindah posisi ke arah depan atau belakang sesuai dengan pengaturan zoomnya. 5. Power selector atau ring pemutar besaran zoom. Fungsinya untuk mengubah besar kecilnya power magnification atau zoom. Pada fungsinya, power selector akan menggerakkan lensa erector yang sudah terintegrasi dengan tabung erector ke arah depan atau belakang untuk mengubah besaran zoom. 6. Diopter lock ring. Fungsinya untuk mengencangkan tabung lensa belakang. Seperti diketahui, lensa belakang dapat diputar untuk menyesuaikan nilai plus atau minus agar view nyaman di mata tiap masing-masing pengguna. Setelah tabung lensa diputar, biasanya akan longgar. Di sini fungsi lock diopter ring untuk mengencangkan tabung yang longgar tersebut. 7. Ocular lens atau lensa okuler. Fungsinya sebagai final output dari semua rangkaian bayangan yang diproses. Ini letaknya dekat dengan mata. Lensa okuler juga sebagai lensa mikroskopik yang berfungsi membesarkan objek atau bayangan di depannya. Oleh sebab itu, maka lensa okuler menjadi penentu seberapa luas atau sempit view sebuah teleskop. 8. Side focus adjustment. Fungsinya sebagai pengatur fokus dari objek yang kita bidik agar tampak fokus dan tidak buram.
Biasanya pengatur fokus akan selalu di-set setiap kali kita membidik objek yang berbeda jarak, terlebih bila menggunakan zoom besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teropong bumi menggunakan 3 buah lensa sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik pada senapan angin yaitu effector lens. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Skema atau diagram pembentukan bayangan pada teropong atau teleskop bumi dapat dilihat pada gambar ini. Ciri khas dari teropong bumi adalah jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler atau FOB lebih besar dari FOK. Di antara lensa objektif dan lensa okuler diletakkan lensa pembalik. Karena teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, sehingga bayangan yang terbentuk di titik fokus lensa objektif. Agar bayangan menjadi tegak, maka teropong bumi dilengkapi dengan lensa pembalik. Tetap patuhi aturan perundangan tentang penggunaan senapan angin.